Selamat datang di channel Bang Toroy. Jika kamu merasa konten ini menarik atau bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini Bang Toroy akan sedikit mengulas tentang satu pulau yang dihuni 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, yang bernama Madura. Ya, inilah sejarah atau asal-usul Pulau Madura. Apakah kalian tahu asal-muasal orang Madura? Berikut penjelasannya. Menurut Abad Madura, Kitab Negara Kertanagama dan para sejarawan, secara tanah Madura tidak terlepas dengan kejadian yang ada di tanah Jawa. Diceritakan bahwa di suatu masa di Pulau Jawa terdiri suatu kerajaan bernama Medang Kamulan, yang dipimpin raja bernama Sang Hyang Tunggal. Dikisahkan bahwa sang raja memiliki seorang anak gadis bernama Putri Bendoro Agung. Suatu ketika harus tersebut bermimpi dimasuki rembulan ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian ternyata gadis itu hamil. Sang raja selalu menanyakan, siapa yang menghamilinya, namun gadis tersebut tidak menjawab. Akhirnya, raja menjadi marah dan memanggil patinya yang bernama Peranggulang. Disuruh dibawa kembali kepada raja. Pati menyanggupi perintah raja dan membawa gadis tersebut ke sebuah hutan. Sesampainya di hutan, sang pati membunuh pedang untuk memenggal kepala putri. Namun, suatu keanehan terjadi, yaitu ketika pedang mendekati leher sang putri, pedang tersebut terjatuh dari tangan sang pati. Kejadian itu diulangi sampai 3 kali dan tidak satu pun yang berhasil. Sang pati akhirnya duduk termenung dan berpikir bahwa kehamilan sang putri tentulah bukan kesalahan sang putri. Tetapi, disebabkan oleh hal yang luar biasa, akhirnya sang pati mengalah dan tidak kembali ke kerajaan. Mulai saat itu, sang pati berganti nama menjadi Kiai Poleng. Kemudian sang putri oleh Kiai Poleng didudukkan di atas gitek di tepi pantai dan Kiai Poleng menendang gitek tersebut menuju Madu Oro, artinya pocok menuju ke arah yang luas. Hal inilah yang menurut sebagian pendapat menjadi asal-usul nama Madura. Pendapat lain mengatakan bahwa nama Madura berasal dari kata lemah pulau, artinya tanah yang tidak sesungguhnya. Yaitu apabila air laut surut tanahnya terlihat, tetapi bila air laut pasang tanahnya tidak terlihat. Singkat cerita, sang putri pun melahirkan. Saat itu lahirlah seorang bayi laki-laki, mukanya amat bekawan. Bayi tersebut diberi nama Raden Segoro yang artinya laut. Keluarga inilah yang menurut beberapa pendapat menjadi cikal bakal penduduk Madura. Kala itu ketika Raden Segoro berumur 2 tahun, dia sering bermain ke pantai, hingga suatu ketika dari arah laut datanglah 2 ekor ular naga yang amatlah besar. Raden Segoro pun bertarung dan mengalahkan 2 bola raksasa tersebut. Seketika itu ular tersebut berubah menjadi 2 bilah tombak, lalu tempat tersebut diberi nama Kiai Nenggolo dan Kiai Alukulo. Pada saat kerajaan Medang Kamulan diserang musuh berkali-kali yang berasal dari negeri Cina, akibatnya, peperangan ini rakyat Medang Kamulan hampir habis yang dibunuh oleh musuh-musuhnya. Dalam keadaan susah dan bingung, sang raja memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya diberi pertolongan. Akhirnya, pada suatu malam raja pun bermimpi bertemu dengan seorang tua yang berkata bahwa di sebuah pulau yang bernama Madu Oro terdapat anak muda yang bernama Raden Segoro. Singkat cerita, Raden Segoro pun berangkat bersama rombongan dengan membawa pusaka tombak Kiai Nenggolo. Pertempuran luar biasa pun terjadi dengan menggunakan tombak ke arah musuh. Musuh pun menjadi sakit secara mendadak dan akhirnya berusaha meninggalkan kerajaan Medang Kamulan dan sebagian besar pun mati. Dengan kemenangan tersebut raja membuat pesta besar-besaran dan memberi penghormatan kepada Raden Segoro. Raden Segoro diberi gelar Tumenggung Gemet oleh Raja Medang Kamulan. Di akhir kisah, Raden Segoro bertanya kepada ibunya tentang siapa nama ayahnya. Sang ibu sangat kebingungan harus menjawab apa. Namun sang ibu menjawab, bahwa ayahnya adalah seorang siluman. Maka seketika itu ibu Raden Segoro dan rumahnya lenyap atau dikatakan moksa. Perjalanan secara Madura dimulai dari perjalanan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Madura pada abad ke-13. Dalam Kitab Negara Kertagama mengatakan bahwa Pulau Madura semula bersatu dengan tanah Jawa. Ini menunjukkan
bahwa pada tahun 1300-an orang Madura dan orang Jawa merupakan bagian dari komunitas budaya yang sama. Sekitar tahun 900 sampai 500 ribu pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa Timur seperti Kediri, Singosari dan Majapahit. Di antara tahun 1500-an tahun 1624 para penguasa Madura pada batas tertentu bergantung kepada kerajaan Islam di pantai utara Jawa seperti Demak, Gresik dan Surabaya. Pada tahun 1624 Madura ditaklukkan oleh Mataram. Sudah itu pada abad ke-18 Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Mulai tahun 1882 mula-mulanya oleh VOC kemudian diperintah oleh Hindia Belanda. Sejarah mencatat Arya Wiraraja adalah adipati pertama di Madura diangkat oleh Raja Kertanegara dari Singosari tanggal 31 Oktober tahun 1269. Pemerintahannya, berpusat di Batu Putih Sumenep merupakan keraton pertama di Madura. Pengangkatan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama Madura pada waktu itu diduga berlangsung dengan upacara kebesaran kerajaan Singosari yang dibawa ke Madura. Seperti yang tercatat dalam sejarah, perpindahan bangsa-bangsa secara besar-besaran dari Asia Tenggara terjadi pada kurun waktu yang sangat panjang antara 4000 tahun sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Kejadian ini antara lain muasal dari bertambah pesatnya kerajaan-kerajaan Cina karena kepesatan perkembangan kebudayaannya, mereka lalu meluaskan pengaruh kekuasaannya ke arah selatan. Kawasan yang langsung terkena dampaknya adalah wilayah Tibet yang merupakan tanah leluhur bangsa Burma dan daerah Yunnan yang semula dihuni orang-orang Thai dan Vietnam. Akibatnya, dari mengenainya kedatangan bangsa Cina tersebut, maka bangsa-bangsa Burma, Thai dan Vietnam terpaksa menyingkir lebih ke arah selatan. Namun tidak sedikit di antara mereka yang terus ke selatan mengarungi laut ataupun melintasi semenanjung kemudian menyeberangi selat hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara termasuk Pulau Madura sendiri. Kesamaan mereka dengan suku Madura adalah kesukaannya dalam mengkonsumsi ikan kering yang dihasilkan lalu dibusukkan seperti terasi dan petis atau makanan yang ditapaikan. Persamaan yang mendasar di antara mereka, misalnya kesamaan dalam cara menanam benda-benda umum seperti padi, pandan, ubi, udang hujan dan batu dan banyak lainnya. Para pendatang ini lalu menetap di sana untuk kemudian menjadi nenek moyang bangsa Madura seperti bangsa Phiah, Champa dan Jai di Kocincina. Mereka mengacu pada kosakatanya seperti api dengan apoy, menyebut istrinya dengan bini dan memakai kata ela untuk mengatakan jangan.